Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2434 menakut-nakuti ras alien sampai mati. Dengung, 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 dengung. Mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu keluar, menghancurkan jalan menuju perkemahan. Seketika, serangan menghujani tanpa ampun dan menewaskan sejumlah besar ras alien. Serangan musuh. Raungan itu menyebar ke seluruh perkemahan. Satu demi satu sosok terbang keluar dari kamp militer. Ini adalah pasukan yang berkekuatan 10.000 prajurit, dan bahkan yang terlemah sekalipun berada di wilayah Kaisar Void. Jenderal yang paling berkuasa juga merupakan pusat kekuatan di kerajaan Kaisar Surgawi. Ada 2 Kaisar Surgawi di pasukan ini. Membunuh mereka. Begitu kedua Raja Surgawi muncul, para komandan manusia di medan penindasan penjara menargetkan mereka dan saling menyerang. Tidak bagus, mundur. Kaisar Surgawi alien itu menyadari bahwa ada 6 Kaisar Surgawi di antara orang-orang dari alam penjara. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia memberi perintah untuk mundur. Satu persatu, orang-orang luar itu terbang ke udara dan mundur. Pada saat yang sama, cahaya terang melesat ke langit dan menghilang ke kedalaman surga. Ini adalah sinyal bagi ras alien lain untuk datang dan membantu. Membunuh. Manusia di medan penindasan penjara memulai pembantaian. Mereka semua adalah elit. Total ada 6 Raja Surgawi, dan sisanya adalah Kaisar Agung. Mereka dapat dikatakan sebagai elit dari para elit. Ras alien terbunuh satu per satu. Dalam waktu singkat, mereka telah mengejar sejauh 100.000 mil dan membunuh ribuan ras alien. Namun, mereka tidak berani melanjutkan perjalanan. Mereka akan berada dalam bahaya jika ada makhluk kuat dari suku asing lain yang datang menyelamatkan mereka. Mundur, mundur. Perintah Komandan Lapangan Penindakan Penjara. Lebih dari 2 orang segera mundur. Namun, mereka tidak mundur jauh sebelum ekspresi mereka berubah. Sebab di belakangnya telah muncul kerumunan sosok yang padat, semuanya dari ras asing. Setidaknya ada puluhan ribu ras alien, dan beberapa pemimpinnya memiliki aura menakutkan. Total ada 10 Kaisar Surgawi. 10 Kaisar Surgawi non-manusia muncul di belakang mereka. Ras manusia dari medan penindasan penjara tampak mengerikan. Tidak bagus, kita disergap. Maju terus. Komandan medan penindasan penjara berteriak. Namun, begitu dia selesai berbicara, orang-orang asing yang baru saja melarikan diri itu kembali. Dan jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. Selanjutnya, jumlah Kaisar Surgawi yang memimpin meningkat dari 2 menjadi 6. Terlebih lagi, salah satu dari mereka memiliki aura yang sangat mengerikan, jauh melampaui Kaisar Surgawi lainnya. Dia adalah ahli ras alien yang tak tertandingi, seorang Kaisar Surgawi bintang 4. Hehe, kamu mau menyergap kami. Jangan pikir kami tidak tahu. Kami hanya menunggu kamu jatuh ke dalam perangkap kami. Seorang Kaisar Surgawi non-manusia mencibir. Orang-orang dari bidang penindasan penjara putus asa. Jelas, ras alien telah menyiapkan jebakan dan menunggu mereka. Begitu mereka bergerak, mereka akan dikepung. Ada 6 Kaisar Surgawi asing di depannya, dan salah satunya adalah Kaisar Surgawi bintang 4. Di belakang mereka, ada 10 Kaisar Surgawi asing. Di sisi lain, hanya ada 6 Kaisar Surgawi. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Kemungkinan besar tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos hari ini. Bunuh mereka, ayo kita bertarung dengan mereka. Baiklah, mari kita bertarung dengan mereka. Membunuh 1 saja sudah cukup, membunuh 2 saja sudah cukup. Mata manusia dari medan penindasan penjara itu merah karena tekad. Karena dia tidak dapat melarikan diri hari ini, dia akan bertarung sampai mati. Bahkan jika dia meninggal, dia akan membuat pihak lain kehilangan sepotong daging. Lakukan. Bunuh. Perintah pakar alien itu. Membunuh. Manusia dari alam penjara juga meraung dan menyerang ras alien. Kedua belah pihak saling bertabrakan. Seketika, terdengar teriakan-teriakan, baik dari ras alien maupun ras manusia. Akan tetapi, meskipun ras manusia di dunia sipir penjara semuanya adalah elit, ada terlalu banyak ras alien, dan ada lebih banyak master daripada mereka. Begitu mereka bertarung, mereka benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan banyak orang terbunuh. Bunuh-bunuh.
Seorang kaisar agung puncak yang memegang pedang tempur menebas dan membunuh seorang kaisar agung non-manusia. Namun, ia langsung terpotong menjadi dua oleh kapak kaisar surgawi dan tewas. Tragis, sangat tragis. Tidak lama setelah itu, lebih dari separuh manusia dari medan penindasan penjara terbunuh. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum mereka dimusnahkan sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, ledakan dahsyat terdengar dari langit di kejauhan. Kehampaan itu terus-menerus meledak, dan gemuruhnya semakin kuat dan kuat saat mendekat dengan cepat. Bahkan orang-orang di kedua belah pihak berhenti berkelahi dan melihat ke arah itu. Ledakan, kehampaan itu meledak, dan lebih dari 100 orang tiba-tiba muncul di kehampaan tidak jauh dari sana. Ini, banyak sekali ahlinya. Merasakan aura orang-orang yang terlalu aneh ini, orang-orang asing itu hampir ketakutan setengah mati. Aura itu terlalu mengerikan. Dengan lebih dari 100 aura berkumpul bersama, beberapa ras alien yang lebih lemah langsung tertekan. Kakak Wu, ini Kakak Wu. Komandan medan penindasan penjara berteriak kegirangan. Tentu saja, lebih dari 100 orang itu adalah Lu Ming dan yang lainnya. Ketika mereka mendekati dunia penjara, mereka melihat pertempuran di kejauhan. Itu pasti pertempuran antara dunia penjara dan ras alien, jadi mereka segera datang. Wu Lu, ini kalian. Wu Tai menatap komandan itu dan kemudian mengamati tempat kejadian. Ketika dia melihat tubuh manusia dari medan penindasan penjara, matanya memerah. Sampah alien, mati. Kalian semua harus mati. Wu Tai meraung. Membunuh mereka semua. Yang lainnya juga berteriak dan tiba-tiba mulai menyerang ras alien. Lebih dari 100 raja surgawi dan 30 penguasa agung terlalu kuat. Makhluk non-manusia bukanlah tandingan mereka. Dalam sekejap, ribuan ras alien terbunuh. Pergi, cepat pergi. Makhluk asing lainnya berteriak ketakutan. Mereka tidak berani melawan dan melarikan diri ke segala arah. Ada lebih dari 100 kaisar surgawi. Bagaimana mereka bisa melawan mereka? Jangan pernah berpikir untuk pergi, bunuh saja. Membunuh. Kelompok besar ras alien terbunuh, dan mayat mereka berjatuhan ke tanah. Bahkan para kaisar surgawi dari ras asing pun langsung meledak. Di antara kelompok Lu Ming, ada banyak kaisar surgawi bintang 4 ke atas. Bunuh. Haha, bunuh. Sisanya yang berjumlah 50 orang dari medan penindasan penjara semuanya bersorak kegirangan. Awalnya, mereka mengira mereka pasti sudah mati kali ini. Mereka tidak menyangka sekelompok ahli akan tiba-tiba muncul di jalan. Terlebih lagi, jumlah ahli itu sangat mengerikan. Mereka benar-benar menghancurkan ras asing. Mereka melancarkan serangan balik. Lari-lari. Para kaisar surgawi non-manusia ketakutan dan ingin melarikan diri. Akan tetapi, bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri ketika mereka dikelilingi oleh begitu banyak kaisar surgawi? Mati. Wu Tai menahan kaisar surgawi bintang 4 dari ras alien dan menyerang maju. Kaisar surgawi bintang 6. Pihak lainnya putus asa, tidak mengerti mengapa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul. Dia melawan balik dengan sekuat tenaga, tetapi jurang pemisah antara Kaisar Surgawi Bintang 4 dan Kaisar Surgawi Bintang 6 terlalu besar. Dalam satu gerakan, dia terluka parah oleh Wu Tai, dan pada gerakan kedua, dia terbunuh. Qing Chang tidak bergerak, karena memang tidak perlu. Lu Ming tidak bergerak. Sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak energi untuk membuka tirai cahaya pembatasan, terutama setelah ditemukan oleh Duo Lei, yang telah mengendalikan tirai cahaya pembatasan. Selain itu, dia telah melepaskan baju zirah untuk yang lain selama perjalanan. Sekarang, dia harus memulihkan diri. Lu Ming mengeluarkan sejumlah besar batu permata mentah tingkat tertinggi dan melahap energi asli batu permata mentah tersebut untuk pulih. Ini adalah pertempuran sepihak tanpa ketegangan. Sejumlah besar ras alien dipanen dan dibunuh. Bab 2435 Prasasti Penekan Penjara lainnya. Tidak lama setelah itu, semua ras asing yang ada di tempat kejadian terbunuh. Puluhan ribu ras alien, total 16 kaisar surgawi, semuanya musnah. Saudara Wu Tai, bagaimana kamu bisa lolos? Kudengar kamu dikurung di kandang abadi ras alien. Wu Lu terbang mendekat dan menatap Nyonya Wu dengan penuh kegembiraan. Sebelum Nyonya Wu tertangkap, dia memiliki hubungan baik dengan Wu Lu, jadi tentu saja dia senang bertemu dengannya lagi. Ceritanya panjang. Semua berkat saudara Lu Ming. Izinkan aku memperkenalkanmu.
Nyonya Wu menunjuk ke arah Lu Ming dan King Chang dan memperkenalkan mereka kepada Wu Lu dan yang lainnya. Singa emas berkepala 9. Ketika Wu Lu dan yang lainnya mengetahui identitas King Gang, mereka tidak dapat menahan keterkejutannya. Baiklah, ayo berkemas dan kembali ke medan penindasan penjara, kata Ibu Wu. Kemudian, mereka mengambil gelang penyimpanan dan senjata yang ditinggalkan oleh ras alien dan terbang ke dunia penjara penindasan. Medan penindasan penjara itu seperti perisai cahaya hitam yang menutupi tanah medan dewa jahat. Itu membentuk dunianya sendiri, luas dan tak terbatas. Tak lama kemudian, mereka sudah dekat dengan medan penindasan penjara. Lu Ming menemukan bahwa ada perisai cahaya di depannya, menghalangi jalannya. Alasan mengapa medan pencegah penjara mampu menahan ras alien adalah karena perisai cahaya ini. Ras alien sama sekali tidak dapat menghancurkan perisai cahaya ini. Pada titik ini, ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Itu karena dia merasakan garis darah dari prasasti penekan penjara di tubuhnya berdengung dan memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Seolah-olah dia sangat bersemangat. Asyik, di depannya, perisai cahaya juga bergetar. Apa yang sedang terjadi? Wu Tai, Wu Lu, dan yang lainnya terkejut. Perisai cahaya dari medan penindasan penjara tidak pernah bergerak. Bahkan tidak akan goyang ketika Kaisar Surgawi Puncak menyerangnya. Tapi mengapa tiba-tiba goyang? Orang-orang dari medan penindasan penjara saling memandang dengan kekhawatiran di mata mereka. Lu Ming juga diam-diam terkejut. Apakah dunia penjaga penjara benar-benar berhubungan dengan prasasti penjaga penjara? Kalau tidak, mengapa prasasti penekan penjara memiliki kelainan seperti itu? Lu Ming memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Dia bisa merasakan bahwa prasasti penjaga penjara itu akan terbang menjauh. Lu Ming dengan cepat menekan dan mengendalikan prasasti penjaga penjara itu, menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Prasasti penjaga penjara adalah kunci untuk menekan garis keturunan ketiga. Jika prasasti penjaga penjara terbang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Setidaknya, dia tidak bisa membiarkan prasasti penekan penjara terbang untuk sementara waktu. Lu Ming merasa bahwa garis keturunan ketiga seperti bom waktu. Wu Lu mengirim pesan. Tak lama kemudian, sebuah pintu terbuka secara otomatis di dalam perisai cahaya. Lu Ming dan yang lainnya berjalan masuk ke dalam perisai cahaya. Saat dia melangkah menuju perisai cahaya, Lu Ming merasakan gerakan aneh dari prasasti penekan penjara di tubuhnya semakin kuat. Ketika mereka semua memasuki penghalang cahaya itu tertutup kembali. Wu Lu, apakah kalian baik-baik saja? Seketika seseorang datang menghampirinya untuk menyambutnya. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Ada banyak orang dan mereka semua manusia. Tetua Liu, lihatlah. Siapa yang kembali? Wu Lu tertawa terbahak-bahak saat dia melangkah maju, menyambut seorang lelaki tua berambut putih salju. Orang tua itu mengalihkan pandangannya ke arah Lu Ming dan yang lainnya, ekspresinya gembira. Nyonya Wu, Wang Qi, ini kalian. Orang tua itu melihat Wu Tai dan yang lainnya dan berteriak karena terkejut. Kali ini, sebagian besar orang yang melarikan diri berasal dari dunia sipir penjara. Tidak banyak yang berasal dari alam surga. Orang-orang dari dunia sipir penjara sangat gembira melihat Wu Tai dan yang lainnya kembali. Penatua Liu, Wu Tai dan yang lainnya menghampirinya. Kalian semua sudah kembali. Bagus, bagus, bagus. Wajah Tetua Liu penuh dengan senyuman, begitu pula yang lainnya. Dengan begitu banyak orang yang kembali, dan mereka semua merupakan penguasa alam Kaisar Surgawi, kekuatan medan penekan penjara akan meningkat pesat. Kudengar kalian semua telah dikurung dalam kurungan abadi. Tidak ada seorang pun yang pernah bisa melarikan diri dari tempat itu sejak zaman dahulu. Bagaimana kalian bisa keluar? Petik 2. Seseorang bertanya. Yang lainnya juga memandang Wu Tai dan yang lainnya dengan rasa ingin tahu. Semua ini berkat saudara Lu Ming. Wu Tai mula-mula memperkenalkan Lu Ming dan yang lainnya, lalu menjelaskan secara singkat bagaimana mereka bisa melarikan diri. Setelah Tetua Liu dan yang lainnya mendengar ini, mereka tentu saja diam-diam merasa takjub. Mereka terkejut bahwa Lu Ming mampu menembus batasan kurungan abadi dan bahkan membunuh Tirk Surgawi di usia yang begitu muda. Senang sekali kau kembali. Ayo pergi, aku akan memberitahu Dewan Tetua dan kita akan merayakannya. Ucap Tetua Liu, lalu menyebarkan berita itu. Kemudian, mereka terbang menuju bagian dalam medan penindasan penjara. Bidang penindasan penjara itu luas, tidak berbeda dengan dunia.
Mereka terbang melewati hamparan pegunungan dan sungai yang luas. Tiba-tiba, pupil mata Luming mengecil tajam, dan dia sangat terkejut. Setelah terbang beberapa saat, mereka melihat sebuah prasasti batu di hadapan mereka. Prasasti batu ini sangat besar. Berdiri di atas tanah, menopang langit dan bumi. Tidak diketahui seberapa tingginya. Batu itu memancarkan cahaya yang tak terbatas. Pilar cahaya melesat keluar dari tablet dan menembus langit. Pada prasasti itu tertulis 3 kata besar, Prasasti Penjaga Penjara. Prasasti Penjaga Penjara, ada prasasti penjaga penjara di sini. Lebih jauh lagi, itu tidak tampak seperti ilusi, tetapi nyata. Mungkinkah ada 2 atau lebih prasasti penekan penjara? Pada saat ini, banyak pikiran terlintas di benak Luming. Asyik, pada saat ini, prasasti penekan penjara di tubuh Luming bergetar lebih hebat lagi, terutama 3 kata besar, prasasti penekan penjara, yang bersinar terang. Asyik, di depannya, prasasti penjaga penjara, yang besar tiba-tiba berguncang, dan gelombang yang mengerikan menyebar antara langit dan bumi. Apa yang sedang terjadi? Semua orang dari medan penindasan penjara terkejut. Prasasti penjaga penjara tiba-tiba bergetar, hal yang langka. Namun, itu belum berakhir. Prasasti penjara yang berdiri di antara langit dan bumi bergetar semakin keras, dan terus berdengung. Ledakan, ledakan. Tidak hanya itu, suara gemuruh yang dahsyat juga terdengar dari arah lain. Seluruh dunia berguncang. Semua prasasti penjaga penjara bergetar. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Tetua Liu berteriak ketakutan. Prasasti penjaga penjara merupakan fondasi bidang penjagaan penjara. Karena adanya prasasti penjaga penjara, prasasti penjaga penjara tersebut menghasilkan perisai cahaya yang mengisolasi dunia luar dari dunia luar, sehingga ras alien tidak bisa masuk. Tanpa perisai cahaya, medan penindasan penjara akan dimusnahkan jika ras alien telah mengumpulkan seluruh kekuatan mereka. Prasasti penjaga penjara tidak pernah bergetar sekeras ini sebelumnya. Apa yang terjadi? Pada saat ini, prasasti penekan penjara di tubuh Luming juga bergetar hebat. Itu menjadi semakin intens. Pada akhirnya, Luming tidak bisa lagi menekannya. Asyik, tubuh Luming bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian, prasasti penekan penjara muncul dari tubuhnya dan dengan cepat membesar, berubah menjadi prasasti raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Prasasti itu beresonansi dengan prasasti penekan penjara di depannya dan saling bergema. Ini adalah prasasti penjaga penjara. Tetua Liu, Wu Tai, Wu Lu, dan yang lainnya meraung tak percaya saat mereka melihat prasasti penghancur penjara di tubuh Luming. Prasasti penjaga penjara. Jantung Luming berdebar kencang. Pikirannya berputar-putar. Saat ini, dia memikirkan banyak hal. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, sinar cahaya terbang dari kejauhan. Setiap sinar cahaya berisi seorang ahli. Ada pria tua dan pria dan wanita setengah baya. Mereka semua memiliki aura yang kuat dan semuanya berada di alam dunia. Prasasti penjaga penjara. Ketika mereka melihat prasasti penghancur penjara di atas kepala Luming, mereka semua berseru kaget. Asal-usul prasasti penekan penjara. Sekelompok makhluk kuat dari medan penindasan penjara memandang Luming dengan kaget. Mereka merasakan keributan di sana dan bergegas untuk memeriksanya. Mereka tidak menyangka akan melihat kejadian seperti itu. Tidak, bukan hanya prasasti penjaga penjara, tetapi juga jiwa prasasti penjaga penjara. Hahaha, itu benar-benar berkah dari leluhur kita. Prasasti penekan penjara dan jiwa prasasti telah kembali. Sekarang, ke-9 prasasti itu semuanya ada di sini. Para master dari medan penindasan penjara tertawa terbahak-bahak. Namun, ada perubahan pada tubuh Luming saat ini. Garis keturunan ketiga mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat. Lautan darah dipenuhi dengan ki darah yang tak ada habisnya. Tubuh Luming ditutupi oleh lapisan ki darah seolah-olah akan melahapnya. Asyik, prasasti penekan penjara di atas kepala Luming bergetar dan memancarkan cahaya yang tak terbatas. Gelombang kekuatan penekan yang kuat menekan garis keturunan ketiga. Ledakan, ledakan, ledakan. Garis keturunan ketiga bergetar hebat dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan untuk melawan prasasti penekan penjara. Prasasti penekan penjara itu berdengung dan menyusut. Prasasti itu terbang kembali ke tubuh Luming, melayang di atas garis keturunan ketiga, dan menekannya. Meridian darah ketiga akhirnya ditekan oleh kekuatan penekan yang kuat dan perlahan terbang kembali ke tulang belakang Luming, bersembunyi.
Lu Ming mengambil kesempatan untuk mengendalikan garis keturunan stele penekan penjara dan membuatnya terbang kembali ke tulang belakangnya. Prasasti penjaga penjara besar di depannya juga menjadi tenang dan semuanya kembali normal. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Adik kecil, bagaimana kamu mendapatkan prasasti penjaga penjara dan jiwanya? Tetua Liu menatap Lu Ming dengan tatapan membara. Prasasti penjaga penjara. Apakah ada banyak bagian dari prasasti pencegah penjara? Lu Ming tidak menjawab tetapi malah bertanya. Ada 9 bagian prasasti penjaga penjara, 1 prasasti utama dan 8 prasasti tambahan. Itu adalah harta karun Natal para leluhur dunia penjaga penjara. Namun dalam perang kuno, prasasti penjaga penjara itu rusak, dan jiwa prasasti utama menghilang. 2 dari pecahan prasasti utama menghilang. Sekarang, hanya ada 8 prasasti tambahan dan 1 pecahan prasasti utama di dunia penjaga penjara. Bersama-sama, mereka membentuk formasi penjaga penjara untuk menjaga dunia penjaga penjara. Penatua Liu menjelaskan dengan sabar. Jadi begitu. Lu Ming mengangguk. Dia tidak menyangka ada 9 prasasti penekan penjara, 1 prasasti utama dan 8 prasasti sekunder. Monumen utama telah hancur, dan 2 pecahan yang diperoleh Lu Ming adalah pecahan monumen utama. Tidak mengherankan jika prasasti penekan penjara itu memberikan reaksi yang tidak biasa ketika Lu Ming datang ke sini. Adik kecil, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Kamu bahkan berhasil mendapatkan jiwa monumen utama. Kami pikir jiwa monumen utama sudah menghilang. Penatua Liu terus bertanya. Senior, jiwa dari monumen utama yang Anda sebutkan secara otomatis terbangun dari tubuh saya saat saya berkultivasi. Itu bisa dianggap sebagai garis keturunan saya. Adapun 2 fragmen itu, saya memperolehnya kemudian secara kebetulan. Lu Ming menjelaskan. Garis keturunan yang dibangkitkan dari tubuh. Petik 2. Tetua Liu dan yang lainnya semuanya tercengang. Menurut pendapatku, jiwa prasasti penekan penjara tidak menghilang. Sebaliknya, ia mengambil kesempatan untuk terlahir kembali dari tubuh adik lelaki ini. Kata lelaki tua berambut putih lainnya dari bidang penekan penjara. Pria ini juga merupakan seorang penatua di bidang penindasan penjara, dan tingkat kultivasinya tak terduga. Benar sekali, haha, itu benar-benar berkah dari leluhur. Orang lain dari lapangan penjaga penjara semuanya tersenyum. Adik kecil, silakan ikuti kami. Penatua Liu tersenyum lembut, lalu terbang menuju ke kedalaman medan penindasan penjara. Orang lain dari lapangan penjaga penjara juga mengikuti. Lu Ming, Qing Chang, dan yang lainnya juga bergabung. Gunung-gunung dan danau-danau beterbangan di bawah kaki mereka. Mereka tidak tahu seberapa jauh mereka telah terbang, tetapi mereka telah sampai di kedalaman medan penindasan penjara. Di depannya, puncak gunung yang menjulang tinggi tampak. Di puncak gunung itu juga ada sebuah prasasti batu. Namun, prasasti batu ini hanya berupa pecahan. Hanya sebagian saja yang berada di puncak gunung. Sama seperti prasasti penekan penjara, prasasti yang rusak ini juga memancarkan cahaya hitam ke langit. Ini adalah bagian lain dari prasasti penjaga penjara. Setelah menggabungkannya dengan 2 bagian lain di tubuhmu, kamu akan memiliki prasasti penjaga penjara yang lengkap. Seorang penatua dari bidang penindasan penjara tersenyum. Mata Lu Ming bersinar. Dia tidak pernah menyerah mencari fragmen lain dari prasasti penekan penjara. Namun, setelah bertahun-tahun mencari, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Dia tidak menyangka fragmen terakhir akan ada di sini. Lu Ming dapat merasakan bahwa prasasti penekan penjara di tubuhnya bergetar tanpa henti, seolah-olah hendak menerobos udara dan pergi. Saudara Lu Ming, kami punya permintaan yang lancang. Tetua Liu memandang Lu Ming. Senior, tolong bicara. Jantung Lu Ming berdebar kencang. 9 prasasti penjaga penjara adalah harta karun Natal para leluhur dunia penjaga penjara. Dalam perang kuno, para leluhur berperang melawan musuh dan tewas, sehingga hanya menyisakan prasasti penjaga penjara untuk menjaga garis keturunan kita. Namun, 9 prasasti penjaga penjara itu tidak lengkap dan tidak dapat digunakan secara maksimal. Atas nama bidang penjagaan penjara, saya ingin meminta Lu Ming untuk mengembalikan prasasti penjagaan penjara ke garis keturunan penjagaan penjara sehingga 9 prasasti tersebut dapat digabungkan menjadi 1. Dengan cara ini, 9 prasasti penjagaan penjara dapat digunakan sepenuhnya. Katanya. Kata Penatua Liu. Seperti yang diharapkan, mata Lu Ming berbinar. Ketika Tetua Liu mengatakan bahwa dia memiliki permintaan yang lancang,
dia sudah menduga bahwa pihak lain akan mengajukan permintaan ini. Orang-orang lain dari bidang penindasan penjara memandang Lu Ming dengan penuh harapan. Senior, mohon maafkan saya karena tidak bisa menyetujui syarat ini. Lu Ming tersenyum pahit dan berkata, kamu tidak setuju. Wajah tetua Liu sedikit berubah. Lu Ming, kau telah menyelamatkan Wu Tai dan yang lainnya. Sudah sepantasnya kami tidak dapat mengajukan permintaan seperti itu kepadamu. Namun, prasasti penjaga penjara itu terlalu penting bagi kami. Tolong kembalikan. Kami dari garis keturunan penjaga penjara pasti akan memberikan kompensasi kepadamu. Jika kau memiliki syarat, tolong sebutkan. Senior, bukan itu yang kumaksud. Susah banget yang ngembaliinnya. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Wajah tetua Liu tampak agak jelek, begitu pula yang lainnya dari medan penindasan penjara. Nak, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Tetua Liu berkata dia akan memberimu kompensasi. Selain itu, prasasti penekan penjara adalah milik cabang penekan penjara. Kau harus menyerahkannya. Seorang pria kekar di antara kerumunan berteriak. Apa yang baru saja kau katakan? Diam, Wu Tai berteriak dingin sambil menatap pria itu. Lu Ming adalah penyelamat Nyonya Wu. Dia tentu saja tidak senang karena orang ini mengancam Lu Ming. Apa yang salah? Bidang penindasan penjara ingin mengambilnya dengan paksa. King Chang juga berbicara dengan dingin, memancarkan aura kuat yang membuat hati seseorang bergetar. Semuanya, tolong jangan salah paham. Penatua Liu tersenyum pahit, lalu menoleh ke pria kekar yang baru saja berbicara. Saudara Lu Ming, Anda adalah tamu penting para penjaga penjara. Jaga ucapan Anda. Ya, tetua. Wajah lelaki kekar itu sedikit pucat. Ia mengangguk berulang kali dan tidak berani bicara. Namun, sebagian besar orang dari medan penekan penjara masih menatap Lu Ming dengan penuh kerinduan. Jelas, prasasti penekan penjara itu sangat penting bagi mereka. Senior, bukannya aku pelit dan tidak mau mengembalikan prasasti penekan penjara. Aku punya kesulitan sendiri. Lu Ming mendesah. Bab 2437. Kesulitan. Kalau adik kecilmu mengalami kesulitan, kamu bisa cerita ke kami. Klan sipir penjaraku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Kata Penatua Liu. Para senior, apakah kalian tahu tentang hati darah leluhur suci? Lu Ming bertanya setelah hening sejenak. Apa, leluhur suci darah hati? Penatua Liu berteriak kaget, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bagaimana mungkin para penjaga penjara tidak mengetahui tentang darah hati leluhur suci? Orang lain dari medan penindasan penjara juga menunjukkan niat membunuh yang dingin, seolah-olah mereka memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan. Adik kecil, mungkinkah masalah ini berhubungan dengan darah hati leluhur suci? Penatua Liu bertanya. Selain garis keturunan prasasti penekan penjara, aku juga telah membangkitkan garis keturunan lain, yang mungkin berhubungan dengan garis keturunan hati leluhur suci. Dengan itu, jantung Lu Ming berdebar kencang. Garis keturunan ketiganya melesat keluar, memancarkan niat membunuh yang dingin. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, semua orang dari medan penindasan penjara melepaskan aura mengerikan yang membubung ke langit seperti asap. Kekuatan yang sangat mengejutkan. Lu Ming diam-diam terkejut. Ada terlalu banyak ahli di antara orang-orang dari bidang penindasan penjara. Lu Ming bahkan merasakan beberapa aura yang tidak lebih lemah dari King Gang. Aura puncak Kaisar Surgawi. Itu mengerikan, dan ini mungkin hanya sebagian dari kekuatan medan penindasan penjara. Tidak heran jika alam penjara bisa bertarung dengan ras alien selama bertahun-tahun dan menahan sebagian dari pasukan mereka. Kekuatan mereka sungguh menakjubkan. Leluhur suci hati darah. Itu benar-benar darah leluhur yang suci. Dia belum mati. Orang-orang dari medan penindasan penjara terus berseru dan tidak menyembunyikan niat membunuh yang dingin. Jantung Lu Ming berdebar kencang, dan meridian darah ketiga terbang kembali ke tubuhnya. Penatua Liu sangat terkejut. Dia menghela napas panjang dan menenangkan diri. Sekarang aku mengerti. Akhirnya aku mengerti mengapa jiwa prasasti penjaga penjara itu bisa bangkit di tubuhmu. Kata tetua Liu saat kesadaran mulai muncul dalam dirinya. Senior, siapakah leluhur suci Blue Deard? Lu Ming bertanya. Leluhur suci Blue Deard adalah ahli yang menakutkan. Dia adalah ahli tertinggi yang dapat membantai dunia. Liu Changlai bicara, seakan sedang mengenang, dan ekspresi ketakutan melintas di matanya. Pada zaman dahulu kala, terjadi perang besar. Bangsa asing menyerang alam surga.
Leluhur dari garis keturunan penjaga penjara juga manusia dan secara alami menentangnya. Itulah perang besar. Konon, beberapa kekuatan tertinggi di dunia terbagi menjadi dua kubu dan saling bertarung. Leluhur dari garis keturunan penjaga penjara berdiri di pihak alam surgawi dan ras manusia, sedangkan leluhur suci dari hati pembunuh berdiri di pihak ras alien. Di zaman dahulu kala, leluhurku dan leluhur suci Bloodheart bertempur dalam pertempuran yang hebat. Pertempuran itu mengguncang bumi, dan bahkan prasasti penjara pun hancur. Pada akhirnya, leluhurku dan leluhur suci Bloodheart mati bersama. Sekarang tampaknya hati darah leluhur suci belum sepenuhnya dimusnahkan. Dia masih meninggalkan jejak garis keturunannya dan telah terlahir kembali di tubuhmu, berharap untuk bangkit kembali. Namun, leluhur itu jelas menahan diri dan membiarkan jiwa prasasti penekan penjara terlahir kembali di tubuhmu untuk menekan garis keturunan hati darah leluhur suci. Penatua Liu menjelaskan, benar sekali, seharusnya seperti ini. Orang lain dari bidang penindasan penjara juga mengangguk. Aku paham, aku paham. Lu Ming tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia selalu merasa bahwa kedua garis keturunannya sangat misterius dan tidak tahu dari mana asalnya. Sekarang, dia akhirnya mengerti. Ini adalah permainan antara dua kekuatan besar yang berlangsung selama ratusan juta tahun. Hanya saja medan perangnya telah berubah, dan tubuhnya telah berubah. Punggung Lu Ming berkeringat dingin. Kalau begitu, dia benar-benar dalam bahaya terus-menerus. Kalau bukan karena prasasti penekan penjara, dia pasti sudah dimangsa oleh garis keturunan ketiga sejak lama. Pada saat yang sama, Lu Ming juga memikirkan sebuah masalah. Ketika dia ingin menerobos ke ranah martial royal, dia perlu menggabungkan garis keturunan dengan tubuhnya dan mengubahnya menjadi tubuh spiritual. Untungnya, dia telah memilih garis keturunan 9 naga. Jika dia memilih prasasti penekan penjara atau garis keturunan ketiga, dia tidak akan berhasil sama sekali. Senior, saya tidak bisa mengembalikan prasasti penekan penjara sekarang. Jika saya melakukannya, saya khawatir leluhur suci Bloodheart akan dihidupkan kembali. Lu Ming tersenyum pahit. Tetua Liu menghela napas, jika memang begitu, maka jangan kembalikan. Kita tidak bisa membiarkan leluhur suci Murderhead terlahir kembali. Jika tidak, leluhur suci dan leluhur suci Murderhead akan bekerja sama. Bukan hanya garis keturunan penjaga penjara kita, tetapi alam surga juga akan hancur. Yang lain dari lapangan penjaga penjara mengangguk. Mereka masih tahu betapa seriusnya situasi tersebut. Bagaimanapun, formasi penjaga penjara yang dibentuk oleh prasasti penjaga penjara masih dapat menahan serangan ras alien, jadi tidak perlu terburu-buru. Namun, garis keturunan leluhur suci Bloodheart juga merupakan bencana besar. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkannya sepenuhnya. Itulah cara yang benar. Kata Penatua Liu. Senior, apakah Anda punya ide? Mata Lu Ming berbinar. Meskipun dia dapat meminjam kekuatan garis keturunan ketiga untuk meningkatkan kekuatannya dan membalikkan keadaan pada saat kritis, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, itu adalah bom waktu. Jika dia bisa menyingkirkannya, Lu Ming lebih suka tidak memiliki kekuatan semacam itu. Leluhur suci Murderhead adalah ahli tertinggi yang telah melampaui Kaisar Surgawi. Di zaman kuno, ahli seperti itu disebut Kaisar Leluhur. Dia telah melangkah ke tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda. Dia begitu kuat sehingga alam Kaisar Surgawi bahkan tidak dapat berharap untuk mengejarnya. Bahkan jika itu hanya jejak garis keturunannya, saya khawatir alam Kaisar Surgawi tidak dapat menghancurkannya. Itu hanya mungkin jika kita mendapatkan seseorang yang setingkat dengan leluhur suci Bloodheart untuk menyerang. Kata Penatua Liu. Keberadaan yang setingkat dengan darah leluhur Sein. Lu Ming tersenyum pahit. Di mana dia bisa menemukan keberadaan seperti itu? Leluhur naga dari alam surga adalah seorang mahaguru. Jika kamu bisa kembali ke alam surga, kamu pasti punya jalan. Kata King Chang. Naga leluhur. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Semuanya, sebaiknya kalian tetap di sini dulu dan pikirkan cara untuk masa depan. Penatua Liu tertawa. Mereka segera pergi ke sebuah kota kuno di kedalaman wilayah penjara. Tetua Liu telah mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal. Lu Ming tinggal di sana dan berkultivasi dengan damai. Suku Dewa Jahat memiliki 10 suku kerajaan, dan semuanya memiliki garis keturunan yang paling dekat dengan leluhur dewa non-manusia. Masing-masing dari mereka agung dan perkasa, dan mereka memerintah wilayah mereka sendiri. Namun,
Ada juga perbedaan kekuatan di antara 10 keluarga kerajaan. Di antara mereka, keluarga kerajaan yang terkuat disebut keluarga kerajaan pertama. Misalnya, pangeran pertama yang menduduki peringkat pertama dalam daftar umur panjang adalah pangeran dari keluarga kerajaan pertama. Di aula utama istana keluarga kerajaan pertama, mereka tengah mendiskusikan sesuatu. Raja dari keluarga kerajaan pertama sedang duduk di puncak aula. Di kedua sisi aula, para raja dari 9 keluarga kerajaan lainnya duduk. Para raja dari 10 keluarga kerajaan besar telah berkumpul. Semuanya, Lu Ming telah melarikan diri ke medan penindasan penjara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata raja yang bukan manusia. Duo Lei itu benar-benar sampah. Aku membiarkannya menjaga kurungan abadi, tetapi dia malah membiarkan seseorang melarikan diri. Aku benar-benar ingin membunuhnya dengan tamparan. Raja non-manusia lainnya berteriak dingin. Sekarang bukan saatnya menyalahkan siapapun. Kita harus mencari cara untuk mengatasinya. Lu Ming memiliki garis keturunan dari leluhur suci Blue Deard. Kita harus mengalahkannya dan membangkitkan leluhur suci Blue Deard. Ini terkait dengan rencana besar klan kita. Raja dari keluarga kerajaan nomor 1 berbicara dari titik tertinggi. Bab 2438 Leluhur Dewa Non-Manusia terbangun. Seluruh tempat menjadi sunyi, mereka mengerutkan kening ketika mereka memikirkan solusi. Medan penjagaan penjara dilindungi oleh formasi penjagaan penjara, yang merupakan harta karun yang ditinggalkan oleh kepala penjaga penjara. Kita tidak dapat menghancurkannya dengan kekuatan kita. Seorang raja non-manusia mendesah. Raja non-manusia lainnya juga mengangguk. Jika mereka bisa menghancurkannya, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang? Aula itu kembali sunyi. Masalah darah leluhur suci sangatlah penting. Aku tidak bisa ceroboh. Aku telah memutuskan untuk mengundang leluhur suci. Setelah beberapa saat, raja dari keluarga kerajaan pertama berbicara. Leluhur suci, kumohon. Raja non-manusia lainnya semuanya terkejut. Leluhur dewa ras non-manusia telah terluka parah dalam pertempuran tahun itu dan sedang tidur untuk memulihkan diri. Mereka tidak akan mengganggu leluhur dewa kecuali jika itu adalah masalah yang sangat mendesak. Tetapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Hal ini karena hati darah leluhur yang suci terlalu penting. Sejak zaman dahulu kala, dunia ini tidak bisa lagi melahirkan ahli-ahli tertinggi. Jumlah pusat kekuatan tertinggi terbatas, dan masing-masing dari mereka dapat menentukan arah pertempuran. Jika hati darah leluhur suci dibangkitkan dan kembali ke puncaknya, akan mudah baginya untuk menghancurkan alam penjara dan alam surga. Hal ini patut membuat khawatir leluhur dewa non-manusia. Baiklah, aku setuju. Seorang raja non-manusia mengangguk. Saya juga setuju. Saya setuju. Semua raja non-manusia mengangguk dan mencapai kesepakatan. Mereka segera berangkat. Di gunung suci non-manusia, udara bergetar dan 10 raja muncul. Begitu 10 tingkatan raja muncul, mereka segera ditemukan. Ya dewa, apa yang baru saja kulihat? 10 tingkatan raja berkumpul. Apa yang dilakukan 10 tingkatan raja di gunung suci? Banyak ras alien berdiskusi dengan kaget. 10 raja melangkah keluar dan langsung menuju puncak gunung. Ke-10 raja itu tidak harus mendaki selangkah demi selangkah seperti ras non-manusia lainnya. Mereka berhak mencapai puncak. Banyak ras alien yang merasa khawatir. Mereka keluar dari pengasingan mereka untuk memperhatikan perkembangan masalah ini. 10 tingkatan raja telah tiba di puncak gunung suci pada saat yang sama. Sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Di puncak gunung suci itu, terdapat sebuah gua. Di pintu masuk gua, terdapat pintu batu yang tertutup rapat. Disinilah leluhur dewa ras non-manusia tertidur. Pintu batu itu diukir dengan rune yang padat. Mata ke-10 raja itu menunjukkan kesalehan dan rasa hormat yang mendalam. Kemudian, mereka berlutut. Dan bersujud pada saat yang sama. Ketika mereka berlutut, tubuh mereka bersinar pada saat yang sama, berubah menjadi 10 pilar cahaya yang melesat ke pintu batu. Dalam sekejap, pintu batu itu memancarkan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh gunung suci. Kaca. Tiba-tiba, pintu batu itu mengeluarkan suara dan perlahan terbuka. Di balik pintu batu itu, aura memenuhi udara. Aura ini tak terlukiskan. Aura ini agung dan berat, melampaui segalanya, menekan segalanya, dan sangat kuat. Di bawah aura ini,
bahkan daun surgawi menjadi sangat jinak. Inilah aura seorang ahli tertinggi. Leluhur suci telah terbangun. Hati para non-manusia yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Suci itu bergetar, dan mereka semua berlutut dengan hormat, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Leluhur suci akhirnya terbangun setelah bertahun-tahun, dan hal ini membuat banyak makhluk non-manusia menjadi sangat gembira. Kami menyambut leluhur dewa. Di puncak Gunung Suci, 10 raja ras non-manusia membungkuk hormat. Mengapa kamu membangunkanku? Suara agung dan kuno menyebar ke seluruh Gunung Suci. Banyak ras alien yang begitu gembira hingga mereka gemetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dapat mendengar suara leluhur dewa dalam hidup mereka. Mereka sungguh sangat beruntung. Leluhur dewa, garis keturunan leluhur dewa hati darah telah terbangun. Di masa muda manusia, raja dari keluarga kerajaan nomor 1 menjawab dengan hormat. Niat membunuh. Sepertinya rencananya berhasil. Di mana dia sekarang? Suara agung itu terdengar lagi. Leluhur dewa, telah terjadi kecelakaan. Pemuda itu memiliki prasasti penekan penjara sebagai tambahan garis keturunan leluhur dewa Blue Deart. Dan sekarang pemuda itu telah melarikan diri ke medan penjagaan penjara, yang merupakan wilayah yang dibentuk oleh prasasti penjagaan penjara yang ditinggalkan oleh kepala keluarga penjaga penjara. Raja dari keluarga kerajaan pertama melaporkan. Jadi, itu orang tua dari sipir penjara. Rencana yang bagus. Sekarang aku mengerti. 3 bulan kemudian, aku akan pergi ke lapangan sipir penjara secara langsung. Sebelum itu, kumpulkan sebanyak mungkin tokoh kuat dan buat formasi segel omnidirectional di luar lapangan sipir penjara. Ini piringan formasi, ambillah. Terdengar suara agung, kemudian seberkas cahaya terbang keluar dari gua. Raja dari keluarga kerajaan nomor 1 mengulurkan tangan dan menangkapnya. Ternyata itu adalah cakram formasi, ditutupi dengan pola-pola aneh. Terima kasih banyak, leluhur dewa. Ke-10 raja itu sangat gembira. Mereka membungkuk hormat dan pergi. Pintu gua ditutup kembali. Aura mengerikan itu juga menghilang tanpa jejak. Siapapun yang berada di atas tingkat Kaisar Agung, keluarlah dan ikutlah dengan kami ke medan penindasan penjara. 10 keluarga kerajaan berdiri di langit. Suara raja dari keluarga kerajaan pertama menyebar ke seluruh Gunung Suci. Ya, ya Pak. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya terdengar di Gunung Suci. Kemudian, banyak sosok terbang keluar dari seluruh Gunung Suci. Jumlahnya mengejutkan. Langit dipenuhi orang-orang di atas Kaisar Agung. Kalian tunggu di luar lapangan penjara. Aku akan ke sana bersama Angkatan Darat. Raja dari keluarga kerajaan pertama memerintahkan. Ya, makhluk agung yang tak terhitung jumlahnya menerima perintah dan terbang menuju medan penindasan penjara. Raja-raja dari 10 keluarga kerajaan teratas kembali ke kota kerajaan mereka. Tidak lama kemudian, sejumlah besar makhluk agung juga terbang keluar dari kota kerajaan mereka dan menuju ke medan penindasan penjara. Makhluk-makhluk hebat yang tak terhitung jumlahnya dari ras-ras lain berkumpul di luar wilayah penjara. Bidang penindasan penjara juga terkejut dan mengadakan pertemuan darurat. Suku-suku asing telah meluncurkan invasi skala besar. Mereka telah memobilisasi para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari formasinya, 10 keluarga kerajaan ras non-manusia telah bergerak bersama. Sepertinya mereka mengincar garis keturunan leluhur suci Blue Deart. Kita tidak bisa memberi mereka garis keturunan dari leluhur suci Blue Deart. Benar sekali. Kita memiliki formasi penekan penjara. Mereka tidak bisa menghancurkannya. Para petinggi bidang penekan penjara berdiskusi dan memutuskan untuk bertarung sampai akhir. Jika bibir mati, gigi akan dingin. Mereka secara alami memahami prinsip ini. Begitu mereka menyerahkan garis keturunan dari hati leluhur suci, yang pertama kali dihancurkan adalah medan penindasan penjara. Di medan penindasan penjara, master yang tak terhitung jumlahnya juga bergerak, siap bertarung kapan saja. Namun, makhluk non-manusia itu tidak menyerang. Sebaliknya, mereka mulai membentuk formasi di luar. Orang-orang dari medan penindasan penjara bingung. Apakah dia akan menyerang dengan formasi? Tetapi sekarang, mereka hanya bisa menunggu. Itu akan datang. Lu Ming bergumam. Dia datang ke pinggiran medan penindasan penjara untuk mengamati situasi. Waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Pada hari ini, aura mengerikan tiba-tiba datang dari luar medan penindasan penjara. Aura ini tak terlukiskan. Aura ini terlalu menakutkan. Begitu aura itu muncul,
langit dan bumi menjadi sunyi. Seolah-olah hukum langit dan bumi, dao agung langit dan bumi, dan dao surgawi semuanya telah berhenti berfungsi. Hanya aura itu yang agung. Walaupun mereka dipisahkan oleh formasi penindasan penjara, dia bisa merasakannya dengan jelas. Bab 2439 Bahaya, Leluhur Dewa tiba. Aura ini. Jantung Luming bergetar hebat dan pupil matanya berkontraksi cepat. Dia pernah merasakan aura ini sebelumnya. Patung di Pulau Dewa Void memancarkan aura semacam ini. Aura itu adalah aura tertinggi dan menekan dunia. Itu adalah aura seseorang yang setingkat dengannya. Itu adalah aura seorang ahli tertinggi. Karena formasi penjagaan penjara, ada lapisan kabut hitam di luar lapangan penjagaan penjara. Tidak mungkin untuk melihat melalui lapangan penjagaan penjara dari luar dan dari dalam lapangan penjagaan penjara, orang tidak dapat melihat bagian luar. Tetapi sekarang, di bawah tekanan aura, kabut hitam di luar medan penekan penjara itu menghilang. Orang dapat melihat bahwa ada layar cahaya antara langit dan bumi yang menutupi seluruh area. Itu adalah perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi penindasan penjara. Di luar penghalang cahaya, banyak sekali ras asing berdiri di udara atau di tanah. Jumlah mereka begitu banyak sehingga mustahil untuk dihitung. Tiba-tiba, ruang di luar terbelah dan sebuah sosok melangkah keluar dari celah spasial tersebut. Namun, sosok itu diselimuti lapisan cahaya hitam, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, aura tertinggi terpancar dari sosok ini. Saat dia muncul, auranya menjadi semakin mengerikan. Seolah-olah dia adalah dunia ini, dia adalah segalanya, dan dao surgawi harus bersujud di kakinya. Salam, leluhur suci. Semua ras alien sangat hormat. Leluhur suci. Semua orang di bidang penindasan penjara terkejut. Nenek moyang dewa non-manusia telah terbangun. Seorang tetua berambut putih dari medan penindasan penjara berkata dengan suara gemetar. Matanya penuh ketakutan. Ini adalah eksistensi yang sangat kuat, tetapi dia dipenuhi rasa takut saat melihat sosok itu. Dia bukan satu-satunya. Banyak makhluk hebat dari alam penjara juga sama. Leluhur surgawi non-manusia merupakan seorang guru tertinggi, yang setingkat dengan leluhur tua penjaga penjara. Orang seperti itu terlalu kuat. Dia telah melampaui jalan surgawi dan alam kaisar surgawi. Dia telah sepenuhnya mencapai tingkat kehidupan yang lain. Keberadaan setingkat kaisar surgawi rentan di tangannya. Sekarang, leluhur surgawi ras non-manusia telah benar-benar terbangun dan turun. Keluarga api penyucian akan dihancurkan. Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan dingin, suaranya dipenuhi dengan kekuatan tertinggi. Ledakan. Leluhur dewa non-manusia melangkah maju, dan seluruh langit berguncang hebat. Sebuah kaki besar terbentuk di langit dan menginjak medan penindasan penjara. Begitu besarnya hingga menutupi langit. Bahkan lebih besar dari seluruh medan penjara. Dari kejauhan, terlihat ada perisai cahaya berbentuk kubah di sekeliling medan penindasan penjara. Kaki yang sangat besarnya tak tertandingi, yang bahkan lebih besar dari perisai cahaya, menginjak perisai cahaya itu dengan keras. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Seluruh medan penjara bergetar dan banyak bangunan runtuh. Perisai cahaya yang dibentuk oleh prasasti penjaga penjara juga bergetar hebat, mengirimkan lapisan-lapisan gelombang. Namun, ia berhasil menangkisnya pada akhirnya. Tendangan ini tidak menghancurkan formasi penindas penjara. Formasi penindas penjara menjadi stabil. Hahaha, diblokir. Dia tidak bisa menghancurkannya. Orang-orang dari bidang penindasan penjara awalnya terkejut, namun kemudian mereka sangat gembira. Formasi penekan penjara yang dibentuk oleh prasasti penekan penjara sebenarnya telah memblokir serangan leluhur dewa non-manusia. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa dihalangi oleh formasi rusak ini. Cahaya penghancur melesat keluar dari gelabelannya dan berubah menjadi 9 pedang besar yang menebas formasi penindasan penjara. Ledakan. Suara ledakan mengerikan terus terdengar. Seluruh medan penjara itu bagaikan perahu kecil di lautan, dihantam ombak dan bergoyang bersamanya, seolah-olah bisa hancur kapan saja. 8 substele di medan penindasan penjara bergetar dan bersinar dengan cahaya tak terbatas. Di tengah-tengah medan penindasan penjara, pecahan prasasti utama juga bersinar dengan cahaya tak terbatas, memperkuat formasi penindasan penjara. Namun, serangan leluhur dewa non-manusia itu terlalu kuat.
Kekuatan mengerikan itu membuat banyak kultivator yang lebih lemah batuk darah dan jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan, gunung-gunung berguncang dan meledak, menyebabkan batu-batu dan debu beterbangan di mana-mana. Tidak bagus, jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan lama. Leluhur Dewa Ras non-manusia juga terluka parah. Setelah bertahun-tahun, dia masih jauh dari puncaknya. Kalau tidak, formasi penekan penjara tidak akan bisa menghentikannya. Jika semua prasasti penjaga penjara terkumpul, mungkin kita bisa menghentikannya. Banyak makhluk hebat dari bidang penindasan penjara merasa cemas. Lagi pula, leluhur Dewa non-manusia merupakan seorang guru tertinggi, yang setingkat dengan kepala penjaga penjara. Meskipun leluhur Dewa non-manusia telah terluka dan kehilangan kekuatan tempur puncaknya, formasi penekan penjara hanya dibentuk oleh harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur agung penekan penjara. Dia bukan orang yang mengendalikannya, jadi ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Terlebih lagi, formasi itu masih belum lengkap. Bagaimana mungkin formasi itu bisa menghalangi serangan leluhur dewa non-manusia? Cepat atau lambat, formasi itu akan hancur. Sekarang mereka terjebak dalam dilema. Jika Luming mengembalikan prasasti penekan penjara, kekuatan formasi penekan penjara pasti akan melonjak. Namun, hati leluhur suci mungkin akan dihidupkan kembali. Jika dia tidak mengembalikan prasasti penjaga penjara, dia tidak akan mampu bertahan dan akan mati. Alis Luming berkerut dalam. Dia juga mempertimbangkan apakah dia harus mengendalikan prasasti penjaga penjara dan mengumpulkannya untuk memperkuat kekuatan formasi penjaga penjara. Namun, dalam kasus itu, tanpa penindasan prasasti penekan penjara, garis keturunan ketiga pasti akan mengambil kesempatan untuk melahap kesadaran Luming. Situasinya sangat berbahaya. Apa yang kita lakukan? Semua orang merasa sangat cemas. Mengaum. Pada saat itu, raungan naga terdengar di antara langit dan bumi. Raungan naga mengguncang langit dan bumi ketika tekanan tertinggi memenuhi udara. Hualala, di kejauhan, kekosongan bergetar hebat dan retak terbuka. Cakar naga tiba-tiba terentang dari kekosongan. Cakar naga ini terlalu besar dan tak terbatas. Cakar itu mencengkeram berbagai jenis makhluk asing yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti mereka. Pada saat ini, banyak orang luar, termasuk raja dari 10 keluarga kerajaan, semuanya ketakutan. Mereka merasa seolah-olah mereka akan berubah menjadi abu oleh cakar ini. Itu kamu, cacing kecil. Leluhur dewa non-manusia itu meraung marah. Dia melambaikan tangannya dan telapak tangan besar menghantam cakar naga. Ledakan. Ledakan dahsyat meletus, dan langit dalam radius jutaan mil meledak, menciptakan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang sama terjadi di tanah di bawahnya. Tanah terus meletus dan lava menyembur ke angkasa. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Hanya satu kali pertukaran gerakan saja sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika bukan karena perlindungan leluhur suci mereka, sejumlah besar dari mereka pasti sudah mati. Mengaum, raungan naga mengguncang langit, dan ruang angkasa meledak ketika seekor naga sungguhan yang besar muncul di udara. Naga sejati ini terlalu besar, panjangnya setidaknya 1 juta mil. Ia berputar di langit, menutupi langit dan matahari. Banyak sekali orang yang tercengang. Naga leluhur. Itu naga leluhur senior. King Chang berteriak kaget. Ini adalah naga leluhur senior. Naga leluhur senior ada di sini. Kita diselamatkan. Makhluk-makhluk agung dari medan penindasan penjara juga tertawa. Bab 2440 Naga leluhur yang terjebak, bertarung sampai mati. Naga leluhur itu panjangnya jutaan mil dan sangat agung. Tubuhnya berputar-putar di langit dan kepalanya telah menjulur ke kedalaman cakrawala. Ketika mata naga itu terbuka, seolah-olah 2 matahari tiba-tiba muncul di langit. Naga leluhur, Luming bergumam, matanya menampakkan kegembiraannya. Naga leluhur dikatakan sebagai penguasa tertinggi alam surga. Bahkan Dandan pun penuh rasa hormat saat menyebut naga leluhur. Saat itu, Luming telah memperoleh setetes darah naga leluhur dan memurnikannya dalam tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Nah, naga leluhur ini jelas yang asli. Mengaum, raungan, naga leluhur meraung lagi. Tubuhnya terpelintir dan auranya yang kuat membuat banyak ras alien pucat. Di hadapan seorang pembangkit tenaga tertinggi, para kultivator alam kaisar surgawi biasa tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Reptil, lukamu belum sembuh. Apakah kau pikir kau cocok denganku?
Petik 2. Leluhur dewa non-manusia itu berkata dengan dingin. Meskipun tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan naga leluhur, auranya tidak lebih lemah. Ini hanya pertarungan sampai mati. Naga leluhur itu berbicara. Suaranya bagaikan guntur, mengguncang dunia. Seekor belalang sembah mencoba menghentikan kereta perang. Saat langit terbelah, tak seorang pun dari kalian akan hidup. Kalian semua akan musnah. Leluhur dewa non-manusia berkata dengan dingin. Kita hanya bisa bertarung. Itulah respon sang naga leluhur. Ledakan. Kemudian, sang naga leluhur mengulurkan cakarnya dan menyerang leluhur dewa non-manusia. Tubuh non-manusia itu bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Dalam cahaya itu, tubuhnya tumbuh dengan cepat dan menjadi 1.000.000 mil ukurannya. Dia tidak lebih kecil dari naga leluhur. Leluhur dewa non-manusia mengirimkan telapak tangan yang beradu dengan naga leluhur. Langit dan bumi meledak, dan pemandangannya menjadi rusak. Siapkan formasi segel 10 arah. Suara leluhur dewa asing terdengar. Siapkan formasi. Raja dari keluarga kerajaan nomor 1 meraung. Sebuah cakram susunan muncul di tangannya, memancarkan cahaya yang tak terbatas. Makhluk ras asing yang tak terhitung jumlahnya membuat segel tangan aneh dan tanda-tanda muncul di tubuh mereka. Rune yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari tubuh ras asing. Dengan raja dari keluarga kerajaan nomor 1 sebagai intinya, mereka membentuk formasi besar. Rune yang tak berujung mulai berkumpul, membentuk rantai besar yang melilit naga leluhur. Mengaum, naga leluhur meraung dan ingin mundur, tetapi ia ditahan oleh leluhur dewa non-manusia. Keduanya bertarung dengan sengit. Dalam sekejap, rantai yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh langit dan bumi, menyelimuti naga leluhur di dalamnya. Naga leluhur itu mengeluarkan raungan panjang, menyebabkan kekosongan itu runtuh. Ia berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri, tetapi formasi segel 10 arah ini dibentuk oleh upaya gabungan dari ras alien yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik di alam Kaisar Agung dan alam Kaisar Surgawi. Kekuatan formasi yang dibentuk oleh begitu banyak ahli benar-benar mengejutkan. Bahkan naga leluhur pun tidak dapat melepaskan diri. Moke, apakah menurutmu kau bisa mengalahkanku dengan formasi ini? Naga leluhur meraung. Moke adalah nama leluhur dewa ras alien. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku akan menjebakmu selama 1 jam. Setelah 1 jam, kau tidak akan bisa membalikkan keadaan. Leluhur dewa non-manusia berkata dengan dingin lalu berbalik ke medan penindasan penjara. Ledakan. Leluhur dewa non-manusia itu tidak membuang waktu. Dia langsung menyerang. Telapak tangan besar menghantam dunia penindasan penjara. Pada saat yang sama, cahaya penghancur melesat keluar dari antara alisnya dan berubah menjadi 9 pedang tempur, menebas dunia penindasan penjara. Ledakan, ledakan, ledakan. Perisai cahaya di medan penekan penjara mulai bergetar lagi. Leluhur dewa non-manusia terus menyerang. Perisai cahaya dari prasasti penjaga penjara beriak, dan seluruh dunia penjaga penjara bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Jelaslah bahwa leluhur dewa non-manusia itu belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, seolah-olah dia tahu bahwa naga leluhur akan datang. Sekarang setelah naga leluhur terperangkap oleh formasi segel 10 arah, leluhur dewa non-manusia mulai mengerahkan segenap kekuatannya. Tanah di medan penjara itu bergetar hebat. Gunung-gunung runtuh, sungai-sungai berhenti mengalir, dan tanah runtuh. Itu seperti kiamat. Apa yang harus kita lakukan? Kalau terus begini, cepat atau lambat kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Leluhur senior naga terjebak. Dia butuh waktu 1 jam untuk keluar. Berdasarkan situasi saat ini, formasi penekan penjara tidak akan bisa bertahan 1 jam. Beberapa makhluk hebat dari medan penindasan penjara tampak pucat dan gelisah. Ketika naga leluhur muncul, mereka mengira mereka telah diselamatkan. Namun, leluhur dewa non-manusia telah mengantisipasi hal ini dan telah menyiapkan formasi untuk menghentikan naga leluhur. Selama formasi itu rusak, mereka semua akan mati. Apa yang kita lakukan? Semua orang sangat cemas. Pandangan banyak orang tertuju pada Lu Ming. Lu Ming adalah satu-satunya yang mampu membalikkan keadaan. Jika pecahan prasasti penjaga penjara di tubuhnya, jiwa prasasti penjaga penjara, dan sub prasasti digabungkan, kekuatan formasi penjaga penjara pasti akan meningkat pesat. Tapi bagaimana dengan darah leluhur Sein? Jika aku membunuhnya sebelum leluhur suci Bloodyard melahapnya, apakah leluhur suci Bloodyard juga akan mati?
Seseorang bergumam dan menatap Luming dengan niat buruk. Apa katamu? Apa kau ingin mati? Diam, Wu Tai berteriak dingin. Dalam sekejap, dia muncul di depan Luming. Matanya bersinar dingin saat dia melotot ke arah orang-orang yang telah berbicara. Sosok King Gang juga bergerak dan muncul di samping Luming. Jika ada yang berani punya ide tentang Luming, dia akan menyerang dengan ganas. Bukan hanya mereka berdua, orang-orang yang telah diselamatkan Luming dari kurungan abadi semuanya berdiri di sampingnya, memancarkan aura dingin. Sikap mereka telah menjelaskan segalanya. Wajah orang-orang yang berbicara sebelumnya menjadi pucat. Kalian semua, diamlah. Luming adalah penyelamat medan penindasan penjara kita. Apakah kalian mengerti? Petik 2. Tetua Liu berteriak dingin dan kemudian menunjukkan ekspresi meminta maaf kepada Luming. Luming tersenyum tipis. Dia tidak marah. Wajar saja jika sebagian orang mempunyai pikiran seperti itu di saat kritis seperti ini. Jika mengorbankan Luming saja bisa menyelamatkan semua orang, banyak orang akan berpikiran sama. Langit dan bumi berguncang makin hebat, serangan para leluhur dewa non-manusia pun makin ganas. Ia tumbuh setinggi 1.000.000 mil, bagaikan raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi. Ia bagaikan dewa tertinggi, membombardir medan penindasan penjara seolah-olah ia akan menghancurkan dunia. Beberapa menit kemudian, ledakan, medan penindasan penjara bergetar. Perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi penindasan penjara berubah. Perisai itu akan runtuh kapan saja. Itu hanya beberapa menit. Mustahil untuk menahan mereka selama 1 jam. Kaca, tiba-tiba sebuah suara terdengar, membuat jantung semua orang berdebar kencang. Karena telah muncul keretakan pada formasi penindasan penjara. Semuanya, serang bersama, bentuk formasi dan blokir bersama. Tetua Liu meraung dan menyerbu ke depan. Menyerang. Aku bersumpah akan bertarung sampai mati. Bertarung. Di medan penindasan penjara, banyak sekali orang berteriak. Mereka bergegas maju seperti segerombolan belalang dan mulai membentuk formasi di ruang terbuka yang luas. Ada banyak sekali penguasa dari bidang penindasan penjara, dari penguasa puncak yang tak terkalahkan hingga Kaisar Void. Jumlahnya mengejutkan. Begitu banyak orang telah membentuk formasi besar. Aura mereka menyatu dan mereka menyerang bersama-sama. Ledakan. Mereka menyerang bersamaan, dan sebuah prasasti batu besar terbentuk. Prasasti itu terbang menembus perisai cahaya dan mengenai leluhur Sein yang bukan manusia. Sekelompok semut yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Suara dingin leluhur dewa non-manusia itu terdengar saat dia memukul dengan telapak tangannya, menghantam lempengan batu raksasa itu. Bab 2441 menolak garis keturunan ketiga. Leluhur dewa non-manusia memukul lempengan batu itu dengan telapak tangannya. Lempengan batu yang diciptakan oleh semua makhluk agung dari medan penindasan penjara itu bergetar dan kemudian meledak. Aduh, beberapa yang lebih lemah dari medan penindasan penjara, seperti mereka yang berada di alam kaisar yang kosong, gemetar hebat dan memuntahkan darah. Melanjutkan, Penatua Liu dan para penatua lainnya berteriak dan menyerang lagi. Cahaya yang tak berujung berkedip-kedip. Mereka memadatkan lempengan batu besar lainnya dan terbang keluar. Jika mereka menyerang dari dalam, penghalang cahaya dari formasi penekan penjara tidak akan mampu menghentikan mereka. Sekelompok semut, mencari kematian. Leluhur dewa non-manusia itu meraung. Seberkas cahaya penghancur melesat keluar dari antara alisnya dan mengenai lempengan batu besar itu. Lempengan batu itu meledak seketika. Kali ini, banyak kultivator manusia di alam Kaisar Void dari medan penindasan penjara terlempar seolah-olah mereka telah dihantam gunung. Mereka memuntahkan darah dan terluka parah. Mereka tidak bisa lagi bertarung. Bahkan beberapa ahli alam Kaisar sejati mulai berdarah dari sudut mulut mereka. Aku akan pergi bersamamu. King Chang bergegas keluar dan berkumpul dalam formasi. Dia berubah menjadi singa emas berkepala 9 yang besar dan bekerja sama dengan serangan formasi. Berdengung, berdengung. Kemudian, Nyonya Wu dan yang lainnya juga bergegas keluar dan bergabung dengan formasi. Membunuh. Banyak sekali ahli yang berteriak dan meledakkan lempengan batu lainnya. Ledakan, ledakan. Makhluk-makhluk hebat dari medan penindasan penjara membentuk formasi untuk melawan leluhur dewa non-manusia. Mereka bertukar lebih dari selusin gerakan. Akan tetapi, orang-orang dari bidang penindasan penjara benar-benar dirugikan.
Alasan mengapa makhluk-makhluk hebat dari ras non-manusia dapat menghentikan naga leluhur adalah karena mereka telah menuliskan formasi tersebut beberapa bulan sebelumnya. Formasi tersebut sangat lengkap. Selain itu, mereka memiliki lebih banyak makhluk hebat daripada medan penindasan penjara. Mereka memiliki cakram formasi yang diberikan oleh leluhur Sein dari ras non-manusia, itulah sebabnya mereka dapat menghentikan naga leluhur. Orang-orang dari dunia penjaga penjara telah menyiapkan formasi dengan tergesa-gesa, dan mereka memiliki lebih sedikit master daripada ras alien, jadi mereka tidak dapat melawan leluhur suci ras alien. Degup, degup, satu persatu, para master bidang penindasan penjara terlempar jauh. Mereka jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Mereka kehilangan kemampuan untuk bertarung. Pada akhirnya, bahkan para kaisar agung dan kaisar surgawi pun gemetar dan wajah mereka pucat. Beberapa orang yang paling berkuasa, seperti King Chang dan Tetua Liu, merupakan inti dari susunan tersebut, sehingga mereka lebih banyak menderita akibat serangan balik. Tubuh mereka sedikit gemetar, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Blokir, tubuh Tua Liu Changlai dan yang lainnya gemetar, tetapi tekad mereka teguh dan mereka tidak mau mundur. Kita hanya bisa melakukan itu. Di belakangnya, Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat dan mendesah. Pada titik ini, tidak ada cara lain. Hanya ada satu cara, yaitu menggabungkan prasasti-prasasti penekan penjara itu. Kombinasi dari prasasti penekan penjara dan formasi penekan penjara telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, itulah sebabnya ia dapat memblokir serangan leluhur dewa non-manusia. Sedangkan untuk darah hati leluhur suci, dia hanya bisa melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah. Jika tidak berhasil, Lu Ming tidak akan membiarkan dirinya dimakan oleh hati darah leluhur suci. Prasasti penekan penjara, keluar. Lu Ming berteriak pelan. Tubuhnya bersinar dan prasasti penekan penjara muncul. Asyik, begitu prasasti penekan penjara itu muncul, prasasti itu mulai bergetar hebat. Prasasti itu mengembang dengan cepat dan memancarkan cahaya yang tak terbatas. Dengungs, dengungs, wus. Di medan penindasan penjara, pecahan-pecahan dan 8 substel bergetar hebat. Mereka tampak sangat bersemangat. Ini buruk. Lu Ming, jangan gegabah. King Chang meraung. Pikirkan 3 kali. Wu Tai dan yang lainnya juga berteriak. Jika darah hati leluhur suci terlahir kembali, konsekuensinya akan lebih serius. Namun, tatapan mata Lu Ming tegas dan dia tidak tergerak. Pergi, ayo, teriak Lu Ming. Dia melambaikan tangannya dan prasasti penekan penjara itu terbang ke kedalaman medan penekan penjara secepat kilat. Kemudian, Lu Ming benar-benar memutus koneksi dengan prasasti penjaga penjara. Prasasti penjaga penjara bergerak lebih cepat dan melangkah ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, prasasti itu sampai ke kedalaman dunia penjaga penjara, tempat pecahan itu berada. Ketika keduanya saling mendekat, pecahan medan penekan penjara terbang langsung dari puncak gunung menuju prasasti penekan penjara milik Lu Ming. Asyik, keduanya bertabrakan dan kemudian menyatu. Semua pecahan prasasti penjaga penjara telah menyatu membentuk prasasti penjaga penjara yang utuh dengan jiwa prasasti utama. Pada saat ini, prasasti penekan penjara itu membesar lagi. Tingginya setinggi langit, dan memancarkan gelombang yang mengejutkan. 8 substel lainnya juga mulai bergetar hebat. Mereka bersinar terang dan semua cahaya berkumpul bersama untuk membentuk formasi penekan penjara. Dalam sekejap, kekuatan formasi penekan penjara meningkat drastis, dan retakan yang muncul sebelumnya menghilang. Ledakan. Serangan leluhur dewa non-manusia mendarat pada formasi penekan penjara, tetapi formasi itu hanya menghasilkan riak yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan leluhur dewa non-manusia di puncaknya akan membutuhkan waktu lama untuk menerobos seluruh formasi penekan penjara. Mungkin butuh waktu lebih lama untuk mendobraknya sekarang. Saat itu, naga leluhur pasti sudah melarikan diri. Namun, leluhur dewa non-manusia itu berhenti dan tertawa. Hahaha, kau sangat bodoh. Tanpa penindasan prasasti penekan penjara, mari kita lihat bagaimana kau bisa menahan melahap hati yang membunuh. Pada saat ini, tubuh Lu Ming memang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Begitu prasasti penekan penjara itu pergi, garis keturunan ketiga segera menjungkir balikkan dunia. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ombak yang tak berujung menghantam terdengar. Garis keturunan ketiga tampaknya telah berubah menjadi lautan darah. Lautan darah bergolak dan energi yang tak berujung menyapu ke arah Lu Ming. Bunuh, bunuh, bunuh.
Raungan keras yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas menyerbu lautan kesadaran Luming. Ia ingin melahap kesadaran Luming dan menguasainya sepenuhnya. Dalam sekejap, mata dan rambut Luming berubah menjadi merah darah. Bahkan tubuhnya tumbuh duri-duri tulang, membuatnya tampak sangat ganas. Hahaha. Di luar, leluhur dewa non-manusia tertawa. Luming, tunggu sebentar. King Chang mengaktifkan auman singa dan meraung untuk membantu Luming menekan niat membunuh, membuat Luming sedikit lebih terjaga. Namun, tanpa penindasan prasasti penjaga penjara, kekuatan garis keturunan ketiga terlalu kuat, dan niat membunuhnya begitu kuat hingga mengejutkan. Dalam sekejap, kesadaran Luming hampir dilahap. Luming akhirnya menyadari betapa beruntungnya dia di masa lalu. Itu semua karena penindasan prasasti penekan penjara sehingga dia tidak dimangsa oleh garis keturunan ketiga. Hanya ketika dia mengambil inisiatif untuk meminjam kekuatan garis keturunan ketiga akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Jika tidak, dia akan dimakan oleh garis keturunan ketiga. Itulah sebabnya Luming tidak dapat melepaskan banyak kekuatan prasasti penekan penjara meskipun itu adalah garis keturunan tingkat tinggi. Itu terutama karena garis keturunan prasasti penekan penjara difokuskan pada penekanan garis keturunan ketiga. Melahap, terlahir kembali, membunuh. Lautan darah bergolak dan membentuk wajah besar. Wajah itu terus berubah, mengejutkan kesadaran Luming. Tuanku, Luming tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang dan mulai mengoperasikan jalur dominasi. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan. Dalam sekejap, kekuatan garis keturunan ketiga terdorong sedikit. Kesadaran Luming juga menjadi lebih jelas. Ini berguna. Luming sangat gembira. Kekuatan jalur dominasi berguna dan dapat menghalangi korosi garis keturunan ketiga. Bab 2442 sukses. Luming segera duduk bersila dan fokus pada jalur dominasi. Cahaya ungu emas terpancar dari tubuhnya dan menyelimutinya. Untuk sesaat, cahaya ungu emas dan merah darah di tubuhnya bergejolak tanpa henti. Penguasa, penguasa langit dan bumi, penguasa segalanya. Apapun kekuatan yang kau miliki, enyahlah. Luming meraung dalam hatinya. Kekuatan jalur dominasi melindungi jiwanya di tengah, membuatnya kebal terhadap semua serangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah diblokir, garis keturunan ketiga tampak marah. Gelombang darah melonjak ke langit dan sangat ganas. Mereka ingin menenggelamkan Luming sepenuhnya dan terus menyerangnya. Tidak baik. Energi dunia dikonsumsi dengan cepat. Ekspresi Luming berubah. Dia mengendalikan cara mendominasi untuk menahan korosi garis keturunan ketiga. Energi dunianya dikonsumsi dengan sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Tunggu sebentar, Dao seorang penguasa dapat menguasai dunia. Jika seluruh dunia dapat dikuasai, maka tentu saja, energi dunia juga dapat dikuasai. Jantung Luming berdebar kencang. Ia kemudian mengosongkan pikirannya. Pada saat ini, ia tampaknya telah menyatu dengan seluruh dunia. Dia tampaknya telah menjadi penguasa dunia. Dengan satu pikiran, energi tak terbatas antara langit dan bumi didominasi dan dikendalikan oleh Luming untuk membantunya melawan korosi garis keturunan ketiga. Seketika, konsumsi kekuatan dunianya melambat drastis. Ini berguna. Mata Luming berbinar. Dao yang berdaulat sungguh menakjubkan. Ia merasa bahwa ia baru saja memahaminya dan masih kurang matang. Jika ia terus tumbuh dan kultivasinya terus meningkat, Dao yang berdaulat akan menjadi semakin kuat. Pada saat itu, dia mungkin benar-benar dapat menguasai seluruh dunia. Dengan meminjam kekuatan seluruh dunia, seberapa mengerikankah kekuatan itu? Misalnya, jika Anda mengendalikan kekuatan seluruh alam surga untuk menyerang musuh, kekuatan macam apa yang akan dicapainya? Sulit dibayangkan. Luming telah sepenuhnya memblokir korosi garis keturunan ketiga dengan Dao dominatornya. Tidak peduli seberapa gilanya garis keturunan ketiga, itu tidak berguna. Kekuatan ini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang mengendalikan kekuatan semacam ini? Di luar penjara, mata leluhur dewa non-manusia itu membelalak dan dia berteriak tak percaya. Dia mengakui kekuatanku. Hati Luming tergerak. Sejauh pengetahuannya, seharusnya tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mampu mengendalikan kekuatan semacam ini, bukan? Apa yang dimaksud dengan leluhur surgawi non-manusia? Kekuatan ini, hahaha, bagus, bagus. Pada saat ini,
naga leluhur tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak seperti leluhur dewa non-manusia, dia tertawa dengan riang. Saya memblokirnya. King Chang, Wu Tai, Liu Changlai, dan yang lainnya juga sangat gembira. Jika Lu Ming dapat menghalangi korosi jantung darah leluhur suci, maka semuanya akan berubah. Sialan, aku akan menghancurkan kalian semua. Leluhur dewa non-manusia itu meraung saat aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Sebuah kapak perang besar muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya ke formasi penjara. Ledakan. Formasi pencegah penjara bergetar dan mengeluarkan riak-riak, tetapi pada akhirnya, ia mampu memblokir serangan itu. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Leluhur dewa non-manusia melancarkan serangkaian serangan yang menggila, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Namun, meskipun formasi penekan penjara itu bergetar, formasi itu masih bertahan. Sepertinya leluhur dewa non-manusia itu tidak akan mampu menerobosnya selama beberapa jam. Lu Ming, bertahanlah. Aku akan bisa menghancurkan segelnya dalam waktu setengah jam. Suara naga leluhur terdengar. Tubuhnya yang besar terbungkus rantai raksasa. Ia berjuang mati-matian, menyebabkan banyak ras alien menjadi pucat. Senior, jangan khawatir. Setengah jam tidak masalah. Suara Lu Ming terdengar. Bagus. Mengaum. Naga leluhur meraung dan meledak dengan kekuatan naga yang tak terbatas. Leluhur dewa non-manusia juga meraung dan menyerang formasi penekan penjara. Kedua belah pihak bertarung mengulur waktu. Siapapun yang memiliki keuntungan akan menang. Jika leluhur dewa berhasil menembus formasi penekan penjara terlebih dahulu, semua orang akan mati. Semua usaha mereka akan sia-sia. Atau, jika Lu Ming tidak dapat menahannya dan dimangsa oleh leluhur suci berhati darah, mereka akan tamat. Kemungkinan lainnya adalah bahwa naga leluhur akan menerobos formasi segel 10 sisi terlebih dahulu. Kemudian, ia akan dapat memasuki formasi penekan penjara dan menghancurkan sepenuhnya hati darah leluhur suci. Meskipun hati darah leluhur suci juga merupakan ahli tertinggi, eksistensi yang setingkat dengan naga leluhur, ia hanya memiliki sedikit garis keturunan yang tersisa. Ia sama sekali tidak bisa menjadi lawan naga leluhur. Ia pasti akan dilenyapkan. Oleh karena itu, siapapun yang mengambil inisiatif akan mampu mengubah situasi pertempuran. Tentu saja, leluhur dewa non-manusia juga dapat mengubah caranya menyerang naga leluhur. Namun, naga leluhur hanya terhenti oleh formasi itu dan tidak kehilangan kekuatan bertarungnya. Leluhur dewa non-manusia tidak dapat melakukan apapun terhadap naga leluhur bahkan jika dia menyerang. Mungkin kekuatan pertempuran mereka akan menyebabkan formasi segel 10 arah runtuh lebih cepat. Leluhur dewa non-manusia mengira bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Ming akan mampu menahan korosi dari leluhur dewa berhati darah. Sekarang, segalanya tidak lagi berada dalam kendalinya. Waktu berlalu menit demi menit. Semua orang menunggu hasilnya. Orang-orang dari bidang penindasan penjara sangat khawatir bahwa Lu Ming tidak akan mampu menahannya. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Mengaum. Raungan naga mengguncang langit dan mengguncang bumi. Penguasa non-manusia yang tak terhitung jumlahnya gemetar dan memuntahkan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Rantai yang dibentuk oleh rune di tubuh naga leluhur terus meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Dalam beberapa tarikan napas, semua rune meledak. Bahkan raja dari 10 keluarga kerajaan gemetar dan mundur sambil memuntahkan darah. Naga leluhur telah melarikan diri. Brengsek. Leluhur dewa non-manusia itu meraung dan berhenti menyerang formasi penjara. Dia berbalik dan menyerang naga leluhur. Namun, naga leluhur tidak ingin melawannya secara langsung. Tubuhnya menyusut dengan cepat dan menjadi lebih dari 10 meter panjangnya. Dia bergegas menuju formasi penekan penjara seperti kilatan petir. Selama naga leluhur dapat menerobos formasi penindasan penjara dan melenyapkan garis keturunan leluhur suci, mereka akan menang. Jangan pernah pikirkan itu. Leluhur dewa non-manusia mengetahui rencana naga leluhur. Dia mengecilkan tubuhnya dan mencoba menghentikan naga leluhur. Namun, keduanya sama-sama kuat. Naga leluhur tidak ingin bertarung dan bertekad untuk menyerang formasi penekan penjara. Leluhur dewa non-manusia tidak dapat menghentikannya. Jantung pembunuh, mundur. Leluhur dewa non-manusia meraung. Sekalipun dia berusaha sekuat tenaga,
dia tidak akan mampu menghentikan naga leluhur itu dalam waktu lama. Ledakan, ledakan, ledakan. Lautan darah yang mengelilingi Luming bergetar hebat, seolah-olah sangat tidak rela. Pada akhirnya, semua lautan darah dan ki darah menyusut menjadi setetes darah, berubah menjadi kilat merah darah, dan terbang keluar dari formasi penindasan penjara. Hubungan Luming dengan garis keturunan ketiga terputus sepenuhnya. Suara mendesing. Tetesan darah yang terbentuk dari garis keturunan hati leluhur suci itu sangat cepat. Dalam sekejap, ia keluar dari formasi penekan penjara. Bas, bas. Naga leluhur dan leluhur dewa non-manusia menerkam ke arah tetesan darah dengan kecepatan luar biasa. Namun, leluhur dewa pembunuh itu sengaja menghindari naga leluhur dan terbang menuju leluhur dewa non-manusia, jadi leluhur dewa non-manusia itu lebih cepat. Dia meraih garis keturunan pembunuh dan mengayunkan kapak perangnya ke arah naga leluhur. Keduanya bertukar pukulan dan mundur.